Dune Prophecy adalah series terbaru HBO yang merupakan prequel dari film Dune karya Denis Villeneuve, yaitu film Dune Part 1 dan 2. Walaupun ada di satu universe yang sama, perlu kalian tahu kalau series Dune Prophecy itu berdasarkan cerita dari buku-buku Brian Herbert dan Kevin J. Anderson, terutama buku Sisterhood of Dune. Sedangkan film-film Dune karya Denis Villeneuve ambil cerita dari buku karya bapaknya Brian, yaitu Frank Herbert. Banyak yang anggap kalau buku-buku karya anak dan bapak tersebut nggak berada di satu universe yang sama ataupun canon. Jadi bisa gua simpulin, kalau series Dune Prophecy itu adalah sebuah upaya buat menjembatani buku karya Brian dengan buku karya bapaknya. Berada di latar waktu 10.000 tahun sebelum lahirnya Paul Atreides, dan semua event yang terjadi di film Dune Part 1 dan 2. Series ini menceritakan asal-usul kelompok Bene Gesserit, yaitu sebuah kelompok sisterhood yang sangat berpengaruh di semesta Dune. Total ada 6 episode dari season pertama series yang punya rating 7,3 di IMDb ini. So, apa aja arti dan maksud dari setiap scene-nya? Buat jawab pertanyaan tersebut, gua bakal jelasin sebisa mungkin berdasarkan apa yang tertulis dari buku-buku Dune karya Brian plus Frank Herbert, dan film-film Dune karya Denis Villeneuve dengan meminimalisir berbagai spoiler. So yeah, enjoy watchers! Series ini dimulai dengan flashback The Battle of Corrin, yaitu pertempuran puncak dari serangkaian perang suci bernama The Butlerian Jihad, perang antara manusia melawan thinking machines alias robot. Karena beberapa tahun sebelum ini, manusia di semesta Dune sangat tergantung dengan thinking machines seperti komputer, AI, atau robot. Tapi sebagian orang manfaatin ketergantungan tersebut dan memperbudak manusia lain dengan bantuan mesin. Sampai akhirnya manusia memberontak, menghancurkan semua thinking machines, dan melarang semua penggunaannya di kemudian hari. Bahkan manusia di semesta ini membuat sebuah kitab yang bernama Orange Catholic Bible, di mana salah satu ayatnya berbunyi, "Thou shalt not make a machine in the likeness of a man's mind." Itu semua jadi alasan kenapa kita enggak melihat superkomputer, AI, atau robot di film Dune Part 1 dan 2. Menurut sejarah di film ini, The Battle of Corrin dimenangkan ketika seorang Atreides berhasil memimpin pertempuran. Ini juga sama seperti di buku, di mana seorang Atreides tersebut bernama Forian Atreides, pahlawan dari pertempuran The Battle of Corrin. Tapi di balik kejayaan Atreides, seorang pria bernama Abulurd Harkonnen meninggalkan pertempuran, dan sejarah pun menyebut Harkonnen sebagai keluarga pengecut. Hal ini terjadi secara turun-temurun sampai akhirnya House Harkonnen diasingkan ke sebuah planet suram bernama Lankivel. Semua keturunan Abulurd menyalahkan Forian Atreides atas hancurnya keluarga Harkonnen, yang menyebabkan permusuhan di antara House Atreides dan Harkonnen selama berabad-abad, seperti yang kita lihat juga di film Dune Part 1 dan 2. Anggota keluarga Harkonnen di series ini adalah Sonya, Virgil, Evgeny, Harrow, Griffin, Tula, dan Valia. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya kenapa Harkonnen di series ini berbeda dengan Harkonnen di film Dune. Ini bisa terjadi mungkin dikarenakan lingkungan atau planet yang mereka tinggali saat ini berbeda dengan di film Dune. Di series ini mereka tinggal di planet terpencil bernama Lankivel, planet dingin yang belum tercemar ekosistemnya. Sedangkan untuk di film Dune, House Harkonnen tidak lagi dikucilkan. Mereka tinggal di Giedi Prime, planet yang sangat berpolusi dan sudah dieksploitasi habis oleh berbagai industri karena keserakahan Baron Vladimir Harkonnen dan keluarganya. Dan menurut beberapa fans, planet tersebut memiliki matahari hitam yang menyerap semua warna di permukaan planetnya dan membuat semuanya serba hitam putih. Karakter utama series ini yaitu Valia Harkonnen menganggap kalau cerita kepahlawanan House Atreides adalah bohong, dan dia berniat buat mengubahnya. Dengan motivasi penuh dendam itu, Valia dan adiknya yaitu Tula meninggalkan keluarganya di Lankivel buat bergabung dengan keluarga baru, yaitu sebuah sisterhood alias kelompok persaudarian. Sisterhood yang gua maksud adalah kelompok yang nantinya bakal dikenal dengan nama Bene Gesserit. Tapi pada lini waktu ini, nama tersebut belum muncul. Dan dalam bahasan series ini, gua pun bakal menyebutnya sebagai Sisterhood. Berdasarkan buku Sisterhood of Dune, seorang wanita bernama Rakela Berto Anirul membentuk kelompok ini di planet penuh hutan bernama planet Rorschach. Series ini ngasih lihat kalau Rakela merupakan salah satu pahlawan selama perang Butlerian Jihad. Dan di planet Walak 9, dia melatih para muridnya ke potensi maksimal, terutama menjadi truth sayer, yaitu seorang penasihat sekaligus pemberitahu kebenaran dan kebohongan bagi para pemimpin Great House. Contohnya seperti Gaius Helen Mohayem, truth sayer bagi Emperor Shaddam IV di film Dune Part 1 dan 2.
Tapi di samping itu, Rakela dan Sisterhood ini memiliki agenda politik lain, yaitu mengendalikan masa depan semesta dengan pengaruh kelompoknya di Imperium dan proyek rahasia mereka yang memanipulasi genetik semua keturunan dari seluruh Great House yang ada di alam semesta. Tapi beberapa pengikut Rakela termasuk cucunya sendiri yaitu Dorothea, menganggap kalau proyek rahasia tersebut adalah sesat. Sedangkan Valia Harkonnen memiliki visi yang sama dengan Rakela, yang membuat Sisterhood ini akhirnya terbagi menjadi dua kubu. Menjelang ajalnya, Rakela Berto-Anirul meminta cucunya yaitu Dorothea dan juga Valia untuk sama-sama memimpin Sisterhood. Karena di dalam penglihatannya, terdapat sebuah ancaman yang akan menanti Sisterhood yang dia sebut sebagai The Reckoning. Tapi pada akhirnya Valia dan Dorothea tetap berbeda pendapat. Dan di tengah konflik, Valia terpaksa membunuh Dorothea dengan kekuatannya, yaitu The Voice. The Voice adalah kekuatan suara yang memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan orang lain sesuka hati. Dan series ini jadi tempat buat mengungkap origin dari kekuatan The Voice setelah Valia menggunakan kekuatan ini untuk membunuh Dorothea. Walaupun di buku yang ditulis oleh Brian Herbert, kekuatan ini sebetulnya pertama kali diciptakan oleh Rakela dan akhirnya dikembangkan secara maksimal oleh Valia. The Voice juga adalah kekuatan yang sama seperti yang dimiliki oleh Helen Mohayem, Lady Jessica, dan Paul Atreides di film Dune. Mungkin sebagian dari kalian berpikir kalau kekuatan ini nggak masuk akal. Tapi sang autor kisah ini yaitu Frank Herbert bilang, kalau kita sebenarnya juga gunain kekuatan ini setiap saat. Kita dengan gampang bikin seseorang senang dengan pujian yang kita suarakan, atau bikin orang marah dengan hinaan yang kita teriakan. Bahkan dengan latihan, bukan nggak mungkin kita bisa kendaliin orang lebih dari sekedar bikin senang atau marah. Contohnya kayak politikus yang mengajak atau merayu masyarakat buat ditipu pakai janji palsu setiap 5 tahun sekali. Intinya kalian cuma harus tahu siapa target kalian dan gunain kata-kata dan nada yang tepat. Jangan lupa like dan subscribe. 30 tahun kemudian, kini Valia Harkonnen sudah jauh lebih senior. Di sana Valia lagi bersama Avila, karakter yang sempat muncul di adegan flashback sebagai pengikut Dorothea. Avila manggil Valia sebagai Mother Superior, yaitu julukan untuk pemimpin tertinggi kelompok ini yang bertugas untuk mengajar dan mengawasi semua anggota dan acolyte. Selain itu, tugas Valia juga adalah memenuhi permintaan Truthsayer dari beberapa house. Dan pada saat ini, terdapat beberapa permintaan Truthsayer dari beberapa house seperti House Ferric, Khumali, dan Harkonnen. Di sini juga terungkap kalau House Harkonnen udah request seorang Truthsayer sebanyak 4 kali, tapi masih ditolak oleh Valia. Di waktu yang bersamaan, terdapat anggota Imperium yang mengunjungi Sisterhood. Ia adalah Konstantin Corrino, seorang putra dari Emperor Haviko Corrino yang tidak memiliki hak untuk mewarisi tahta. Kurang lebih seperti Jon Snow dari series Game of Thrones, bastard dari Lord Eddard Stark of Winterfell. Kedatangan Konstantin ke planet Wallach adalah untuk mempersiapkan kedatangan adiknya, yaitu Princess Ines, putri pewaris tahta Emperor Haviko Corrino yang akan berguru di Sisterhood sebagai acolyte. Di planet Salusa Secundus berdiri megah istana milik Emperor Haviko Corrino. Di waktu ini, Salusa Secundus adalah planet indah sebagai tempat tinggal anggota kekaisaran dan juga pusat alam semesta. Tapi ribuan tahun yang akan datang, planet ini bukan lagi tempat yang indah, melainkan sebuah planet neraka, di mana pasukan Sordakar di tempat menjadi tangguh, kuat, dan ganas, seperti yang kita lihat di film Dune Part 1. Princess Ines merupakan putri pewaris tahta dari pasangan Emperor Haviko dan Empress Natalia. Official Character Description Warner Bros. Menyebut kalau Princess Ines merasa tertekan sebagai heir of the Golden Lion Throne. Itu mungkin yang bikin Ines berencana buat berguru di Sisterhood. Ines berlatih bersama Kiran Atreides, yang merupakan keturunan dari pahlawan perang Vorian Atreides pada pertempuran The Battle of Corrine. Kiran adalah seorang Swordmaster bagi House Corrino, seperti Duncan Idaho yang menjadi Swordmaster bagi House Atreides di film Dune Part 1. Mereka berdua berlatih combat menggunakan shield. Shield adalah teknologi yang sama kayak yang kita lihat di film Dune, yang berfungsi untuk menghalau benda berkecepatan tinggi seperti peluru, tetapi dapat ditembus oleh tebasan atau tusukan pedang yang tidak terlalu cepat. Itulah kenapa pertempuran antar prajurit di semesta Dune mostly merupakan hand-to-hand combat dan sangat jarang melibatkan senapan atau ledakan karena tidak mempan terhadap shield. Sama seperti di film Dune, Kaisar alias Emperor yang memimpin seluruh alam semesta Dune adalah seorang dari keluarga Corrino. Dan di series ini, dia bernama Haviko Corrino.
Emperor memiliki tanggung jawab besar buat penambangan dan distribusi spice. Spice adalah zat adiktif yang cuma ada di planet Arrakis, yang bisa memperpanjang usia manusia dan juga membuat perjalanan luar angkasa jadi memungkinkan. Spice juga disebut dengan nama melange dan memiliki rasa seperti kayu manis. Anyway, film Dune Part 1 menyebut siapapun yang mengendalikan spice juga mengendalikan alam semesta. Tetapi di series ini, Emperor Haviko enggak memiliki kendali penuh terhadap spice di Arrakis. Bahkan beberapa waktu lalu, Emperor kehilangan mesin penggali dan seluruh resimen di planet tersebut. Perlu diketahui, saat ini penambangan spice belum diserahkan kepada House Harkonnen seperti yang terjadi di film Dune, melainkan oleh kekaisaran langsung. Dan serangan pemberontakan warga asli planet Arrakis yang bernama Fremen mempersulit kendali Emperor terhadap spice dan mengancam kekuasaannya atas alam semesta. Oleh karena itu, dia membutuhkan sekutu yang kuat secara militer biar bisa mengendalikan spice sepenuhnya. Dan di series ini kandidatnya adalah House Regency, salah satu house yang memiliki teknologi militer yang hebat. Dan dengan segala pertimbangan, akhirnya Emperor Haviko dan Duke Regency setuju untuk beraliansi dengan cara menikahkan Princess Ines sang pewaris tahta dengan anak dari Duke Regency yang bernama Perwet Regency. Secara mengejutkan ternyata ada seorang prajurit Imperium yang selamat dari serangan di Arrakis. Dia adalah Desmond Hart. Well, gue nggak dapat banyak informasi tentang Desmond Hart. Namanya juga nggak ada di buku Dune manapun. Jadi basically dia adalah karakter baru di semesta Dune. Official character description Warner Bros. Juga cuma sebut kalau dia adalah seorang prajurit karismatik dengan masa lalu misterius yang berusaha mendapat kepercayaan sang kaisar. Dia telah terjun 12 kali ke Arrakis dan somehow lolos dari maut yang memusnahkan krunya pada krisis terakhir di planet padang pasir tersebut. Tapi ternyata Desmond bilang kalau serangan di Arrakis bukanlah ulah Fremen, melainkan para pemberontak yang sebelumnya bersekutu dengan Emperor Haviko. Cassia sebagai Truthsayer Emperor juga mengkonfirmasi kalau Desmond udah berkata jujur, dan karena kehebatan dan jasanya, Emperor Haviko pun mengundang Desmond ke acara pernikahan anaknya nanti. Tapi setelah itu, Cassia memimpikan sesuatu yang aneh tentang Princess Ines, yang membuat Cassia harus kembali ke markas Sisterhood di planet Walak. Di planet Walak, Mother Superior Valia Harkonnen dan adiknya yaitu Tula Harkonnen mendiskusikan para acolyte yang bisa menjadi kandidat rekan sekamar Princess Ines nanti. Ada Emmeline, orang biasa yang dinilai Valia terlalu kaku dan saleh. Jen, pribadi yang mungkin jadi hebat kalau dia bisa mengikuti perintah. Theodosia, yang unggul dalam akademik dan juga dinilai unik. Dan juga Layla, murid muda favorit Tula Harkonnen yang merupakan keturunan dari pendiri Sisterhood yaitu Rakela Berto Anirul. Cassia akhirnya tiba di planet Walak. Dia membahas mimpinya dengan Valia dan Tula yang menurutnya bukan mimpi biasa, melainkan penglihatan yang bisa dirasakan. Mirip seperti yang dialami oleh Paul Atreides ketika dia bermimpi melihat Chani di Arrakis. Cassia akhirnya khawatir jika rencana Sisterhood menjodohkan Princess Ines dan Perwet Regency malah mengakibatkan ancaman berbahaya bagi Sisterhood seperti yang dimaksud Rakela tentang The Reckoning sebelum ajalnya menjemput. Pernikahan pun dimulai. Duke Regency memperkenalkan putranya yaitu Perwet Regency, seorang bocah yang akan mewarisi kekuatan dan kekayaan House Regency dari bapaknya. Dan Princess Ines hadir dengan gaun merah persis seperti yang ada di mimpi Cassia. Sebagai seremoni, Princess Ines dan Perwet berbagi buah delima yang merupakan simbol untuk kesuburan dan kemakmuran. Tapi yang ada di mimpi Cassia adalah buah delima busuk, yang bisa menjadi simbol untuk kehancuran. Setelah upacara pernikahan, pesta pun digelar. Konstantin memainkan alat musik baliset, alat musik yang sama seperti yang dimainkan Gurney Halleck di film Dune Part 2. Kita juga ngelihat Baron Harrow Harkonnen, pemimpin keluarga Harkonnen yang berbincang dengan Emperor Haviko tentang welfare. Perlu diingat kalau saat ini House Harkonnen adalah house kecil yang tidak memiliki power secara politik dan militer seperti di film Dune. Saat ini sumber kekayaan mereka adalah bulu ikan paus yang mereka dapat dari ikan paus di planet Lankivel yang sama sekali tidak menarik perhatian Emperor Haviko. Sementara itu, Princess Ines berusaha ngelakuin pendekatan dengan Perwet yang diam-diam membawa sebuah mainan robot. Tapi robot itu kabur dan ditangkap oleh Desmond Hart. Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran karena setelah berakhirnya perang The Butlerian Jihad, semua jenis robot atau thinking machines dilarang penggunaannya atau kepemilikannya. Siapapun yang ketahuan memiliki atau menggunakan
bisa dikasih hukuman serius. Tapi Hafiko nggak pengen merusak perayaan tersebut dan hubungannya dengan House Richesi, yang bikin Hafiko terlihat lemah di hadapan para Great House dan terlihat sangat butuh kekuatan militer House Richesi buat kendaliin Spice. Di planet Wallach, Valia meyakinkan Tula kalau Princess Ines adalah prospek yang tepat bagi Sisterhood, dan rencana perjodohan antara Ines dan Pruitt tidak akan berubah. Karena arsip genetik yang dimiliki Sisterhood menyatakan kalau pernikahan ini akan menstabilkan keturunan Corino selama berabad-abad. Di lain tempat, Desmond Hart berusaha meyakinkan Hafiko kalau sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Hafiko bukan hanya kekurangan kekuatan militer di Arrakis, tapi masalah Hafiko jauh lebih besar dari itu. Well, Hafiko memang merasa jika pernikahan ini adalah hal yang salah. Tapi tanpa kekuatan House Richesi, Hafiko tidak akan memiliki kendali atas Spice. Dan tanpa Spice, para Great House akan mengumpankan Hafiko kepada cacing raksasa Arrakis. Jadi sejauh ini masih belum jelas apa maksud Desmond mendekati Emperor Hafiko. Setelah pesta pernikahan dan semua kejadian di dalamnya, Princess Ines dan Prince Constantine menuju sebuah klub, yang ternyata di sana ada seorang Fremen sebagai bartender. Fremen tersebut bernama Michaela, seorang Fremen yang berusaha memiliki rencananya sendiri di Imperium. Michaela memiliki mata biru khas Fremen, yang disebabkan karena paparan jangka panjang Spice yang terdapat di permukaan planet Arrakis. Sama seperti Chani dan Paul Atreides di film Dune Part 2. Di episode ini masih belum dijelasin siapa Michaela dan apa rencananya. Dan selain Michaela, Swordmaster Kiran Atreides udah nunggu Ines di sana. Mereka berdua berbagi drugs, dan malam pun berlanjut. Emperor Hafiko menemukan sebuah rekaman yang memperlihatkan Desmond Hart yang menghadapi Shai Hulud alias cacing raksasa planet Arrakis. Gak diketahui siapa yang menaruh rekaman ini, yang jelas itu sengaja diberikan kepada Hafiko dengan tujuan yang juga tidak diketahui. Di lain tempat, Pruitt Richesi masih bermain dengan mainan robotnya, dan secara tiba-tiba Desmond Hart menghampirinya. Rupanya setelah dilahap cacing raksasa, Desmond tiba-tiba memiliki kekuatan misterius yang ia gunakan untuk membunuh Pruitt Richesi, dan yang anehnya juga menular dan membunuh Kasha yang berada jauh di planet Wallach. Dan episode pertama pun selesai. Gua cukup terhibur dengan episode ini. Sebenarnya materi dari buku Sisterhood of Dune karya Brian Herbert cuma tersaji di episode ini selama kurang lebih 20 menit pertama, dan sisanya berhasil menceritakan semesta Dune yang lebih luas. Penonton yang bukan pembaca buku juga masih sangat bisa nikmatin series ini dengan mudah. Dan series ini juga nggak terlalu susah buat dipahamin setiap detailnya. Gua rasa udah cukup video bahasan episode 1 series Dune Prophecy ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen detail menarik lainnya yang gua lewatin dari episode ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye, Watchers!